Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk bertemu lagi dalam kuliah online hukum pidana pertemuan ke-7. Harapannya pada kesempatan kali ini teman-teman masih sehat walafiat, diberikan berkah dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa menjadi manfaat baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar, bangsa dan agama. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai perbuatan pidana apa saja dan peristilahan seperti apa saja, seperti itu. Lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut. Mengenai perbuatan pidana yang akan kita pelajari yang jelas yaitu 1. Pengertian istilah perbuatan pidana, 2. Dasar penetapan perbuatan pidana, 2. Unsur perbuatan pidana, dan 4. Rumusan perbuatan pidana dalam hukum pidana yang akan terangkum dalam satu materi ini. Semoga bermanfaat. Banyak peristilahan mengenai tindak pidana. Yang pertama itu Starbar Fight offense, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, delik atau delik, criminal act, serta jinayah dalam hukum Islam. Mengenai peristiwa pidana, Mulyatno menolak istilah ini karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya orang mati, pencurian, kecelakaan, dan sebagainya. Sedangkan untuk tindak pidana, Mulyatno menolak istilah ini karena istilah tidak kurang dikenal. Bahkan dalam undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana, di dalam ketentuan pasal-pasalnya juga menggunakan istilah perbuatan pidana. Memang Mulyatno ini cukup kritis mengenai kosakata yang digunakan baik dalam nomenklatur judul undang-undang maupun dalam frasa-frasa yang ada di dalam pasal-pasal. Untuk perbuatan pidana, istilah ini dipersamakan dengan criminal act. Mulyatno memandang bahwa Starbar Fight itu mengandung sekaligus pertanggungjawaban pidana, sedangkan pada criminal act ini cukup berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga actus reus, perbuatan kriminal. Istilah ini diusulkan oleh A.Z. Abidin. Beliau menilai perbuatan pidana kurang tepat karena menggabungkan dua kata benda yang keduanya tidak memiliki hubungan logis. Sedangkan delik, istilah ini adalah adopsi dari istilah Latin yaitu delictum yang seringkali digunakan untuk menggantikan istilah Starbar Fight. Banyak pakar yang masih menggunakan istilah ini selain dari konstruksi istilah mereka sendiri. Selanjutnya masuk ke definisi tindak pidana. Menurut Simon, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mempunyai pertanggungjawaban. Pompe, suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Funnell, suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Mulyatno memberikan definisi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Ini dasar penetapan perbuatan pidana. Menurut Leo Polak, pidana bagaimanapun juga merupakan penderitaan yang tidak disukai. Selain penderitaan, pidana juga berarti stigma jahat bagi si terpidana. Jika stigma ini tidak bisa terhapus pasca pemidanaan, maka dia sama saja terpidana seumur hidup. Atas justifikasi apakah negara memiliki kewenangan menentukan suatu tindakan disebut perbuatan pidana,
dan berwenang menghukum pelakunya. Seperti itu. Jadi harus kita pahami, hukum pidana adalah hukum publik. Perbuatan yang diancam pidana adalah yang secara substansi merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Negara sebagai representasi kedaulatan rakyat berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya dari segala bentuk kejahatan. Negara sebagai sebuah organisasi yang mendapatkan mandat perlu dilindungi dari segala bentuk ancaman yang merusak. Sudarto, ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana. Yang pertama adalah tujuan hukum pidana. 2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki. 3. Perbandingan antara sarana dan hasil. 4. Kemampuan badan penegak hukum. Jadi harus dipertimbangkan dalam memberikan ancaman pidana minimal 4 tersebut seperti yang disampaikan oleh Sudarto. Unsur perbuatan pidana ini apabila kita lihat melalui aliran monisme berpendapat bahwa antara perbuatan dan akibatnya actus reus tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban mens rea. Aliran dualisme menyatakan bahwa kedua hal yaitu perbuatan dan akibat terpisah dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika berbicara pakar, Mulyatno termasuk dalam aliran dualisme ini. Sementara Sudarto menilai perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan karena sama saja. Jadi menurut Sudarto itu antara aliran monisme dan aliran dualisme itu sama saja. Karena memang pada akhirnya ketika berbicara sebuah perbuatan menimbulkan akibat, itu akan berkaitan juga tentang pertanggungjawaban. Seperti itu. Unsur pidana menurut monisme, jadi ada pakar menyebutkan yaitu Wiryono Projodikoro. 1. Subjek tindak pidana, perbuatan dari tindak pidana, hubungan sebab akibat atau kausal verban, sifat melanggar hukumnya, onreh matahid, kesalahan pelaku tindak pidana. Selain itu menurut Utrecht, jadi unsurnya yang pertama diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu adalah unsur-unsur menurut Utrecht berkaitan dengan pidana menurut monisme. Selanjutnya unsur pidana menurut dualisme. Yang pertama unsur objektif, unsur yang terkait dengan perilaku atau perbuatan kriminal. Unsur subjektifnya adalah pertanggungjawaban pidana tergantung orang yang melakukan perbuatannya. Menurut Mulyatno, beberapa hal unsur pidana dualisme. Yang pertama, kelakuan dan akibat sama dengan perbuatan. 2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Maksud dan tujuan dari perbuatan itu dilakukan itu apa. 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Jadi ketika mungkin dia melakukan pembunuhan, ternyata pembunuhan itu sudah terencana sebelumnya, itu adalah keadaan tambahan. Unsur melawan hukum objektif, jelas ada sebuah aturan hukum dia langgar, itu adalah unsur melawan hukum objektif. Unsur melawan hukum yang subjektif, misalnya di luar konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku atau larangan hukum yang berlaku. Ada apa di luar itu menurut pengakuan pelaku, seperti itu. Itu saja materi pada pertemuan kali ini yang akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.